Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mustafa STHIM Hum. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Prodi Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, dengan NIDN 10.07.11.8403. Adapun mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah hermeneutika dengan bobot 2 SKS dengan rincian 1 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktek yang dipelajari di semester ganjil. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Nah, adapun capaian pembelajaran mata kuliah hermeneutika: 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Menghargai keragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 4. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 5. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian dari hasil pembelajaran mahasiswa tersebut, mahasiswa diharapkan: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dasar hermeneutika, ruang lingkup, serta urgensi mata kuliah. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasi perbedaan antara tafsir dan hermeneutika dalam studi Islam. Yang ketiga, mahasiswa memahami perkembangan historis hermeneutika dari era klasik hingga kontemporer. Kemudian keempat, mahasiswa mampu menjelaskan kontribusi tokoh-tokoh utama hermeneutika di Barat. Kemudian yang kelima, mahasiswa dapat mengkritisi relevansi pendekatan hermeneutika Barat terhadap penafsiran Al-Quran. Kemudian yang keenam, mahasiswa memahami konsep-konsep utama dalam hermeneutika Islam. Kita masuki yang ketujuh, mahasiswa mampu membandingkan pendekatan mufassir klasik dengan pendekatan hermeneutika kontemporer. Kemudian yang kedelapan, mahasiswa dapat mengevaluasi metode hermeneutika tokoh-tokoh muslim seperti Fazlur Rahman, Nasir Habib Abu Zaid, dan lain-lain. Kemudian yang kesembilan, mahasiswa memahami implikasi epistemologis dan metodologis penggunaan hermeneutika dalam memahami teks-teks suci, terutama Quran gitu ya. Kemudian ke-10, mahasiswa mampu menerangkan prinsip-prinsip hermeneutika dalam membaca dan menganalisis ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Kemudian yang ke-11, mahasiswa dapat mengembangkan sikap kritis terhadap penggunaan hermeneutika dalam konteks keberagaman modernitas. Kemudian yang ke-12, mahasiswa mampu menyusun kajian atau makalah ilmiah mengenai tema-tema hermeneutika Al-Quran. Kemudian yang ke-13, mahasiswa dapat mendiskusikan secara ilmiah isu-isu kontemporer terkait penafsiran Al-Quran dengan pendekatan hermeneutika. Kemudian yang terakhir, yang ke-14, mahasiswa mampu menunjukkan kemampuan integratif antara keilmuan tafsir dan wacana hermeneutika dalam ranah akademik maupun praktik sosial, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke kajian materi pembelajaran mata kuliah hermeneutika, yaitu yang pertama, pertemuan pertama, yaitu definisi hermeneutika, ruang lingkup, dan sejarah hermeneutika. Kemudian yang kedua, hermeneutika, aliran-aliran hermeneutika, aliran objektivis, subjektivis, dan yang menengah objektivis, subjektivis. Kemudian yang ketiga, hermeneutika Schleiermacher. Yang keempat, hermeneutika Martin Heidegger. Kemudian yang kelima, hermeneutika Wilhelm Dilthey. Yang keenam, hermeneutika Hans Gadamer. Kemudian yang ketujuh, hermeneutika Al-Quran, sejarah dan relevansinya. Kemudian kedelapan, hermeneutika Al-Quran Fazlur Rahman. Yang kesembilan, hermeneutika Al-Quran Nasir Hamid Abu Zaid. Ke-10, hermeneutika Al-Quran Hasan Hanafi. Kemudian yang ke-11, hermeneutika Al-Quran Abid Al-Jabiri. Ke-12, hermeneutika Al-Quran Muhammad Syahrur. Yang ke-13, hermeneutika Al-Quran Amin Abdullah.
Kemudian yang terakhir biasanya kami mengadakan kuis sambil mengevaluasi materi-materi yang terdahulu. Kemudian adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan melakukan perkenalan, membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, saya melakukan brainstorming dengan harapan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas dan terbuka yang mendorong setiap mahasiswa untuk berperan aktif. Selanjutnya saya membahas kontrak perkuliahan yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan, termasuk topik pembelajaran dan tugas agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depannya. Dalam diskusi biasanya saya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat dan lebih serius. Selanjutnya, saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait proses pembelajaran melalui tugas, kuis, dan presentasi. Nah, demikian itulah gambaran dari pembelajaran mata kuliah hermeneutika ini. Kemudian, adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi terhadap mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu textbook, diantaranya buku karangan seorang guru besar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu Profesor Dr. Sahirun Samsudin, dengan tema Hermeneutika dan Pembangunan Ulumul Quran yang terbit di Yogyakarta di penerbit Pesantren Nawasiyah Press tahun 2009. Kemudian ada juga upaya integrasi hermeneutika dalam kajian Quran dan hadis, teori dan aplikasi, sama Prof. Sahirun Samsudin juga. Kemudian ada buku karangan saya sendiri yang saya tulis tahun 2021 dengan tema Belajar Hermeneutika bersama Fakhruddin Ar-Razi yang terbit di Malang, diterbitkan oleh penerbit Mazza tahun 2001. Kemudian menggunakan media online, digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk jadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Biasanya di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelum dan akan dilanjutkan materi-materi yang akan datang. Strategi kedua adalah dengan case method dan global learning dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan masalah belajar serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi-materi pembelajaran. Selanjutnya dalam perkuliahan saya juga menggunakan saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama menggunakan grup WhatsApp. Hal ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam melaksanakan hal-hal yang terkait dalam pembelajaran atau terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan. Pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran, dalam proses ini bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu ujian akhir semester sebanyak 20%, ujian tengah semester 20%, tugas 30%, kehadiran 10%, keaktifan mahasiswa 20%. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah hermeneutika secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Tayyib qablaha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, ilainal iman wa qarahal fusuq wal isyan, asyhadu an la ilaha illallah wa kafa billahi syahida wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah nabi wa ba'da ma ba'. Baik, kita masuk ke bahasa Indonesia saja ya, langsung. Untuk menambah keberkahan pertemuan kita hari ini, lebih baik kita awali pertemuan kita ini membacakan doa ya. Untuk doa kali ini Bapak harap ketua kelasnya untuk memimpin langsung. Silakan langsung.
Ya, ada statement dari seorang ulama dikatakan ilmu nur wa nurullah la yuhda ilal asi. Ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang maksiat, tidak akan diberikan kepada orang-orang yang tidak semangat. Dengan berakhirnya doa tadi, semoga hati kita menjadi sejuk, teduh, sehingga ilmu Allah tadi bisa masuk dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, mata kuliah kita masalah ini hermeneutik ya. Hermeneutik. Sebelumnya Bapak sebelum masuk ke materi, Bapak bertanya dulu. Sejauh ini apa yang Anda ketahui tentang hermeneutika? Silakan, siapa yang tahu, tunjuk tangan. Ya, siapa? Aslan ya, silakan. Apa itu hermeneutika, Aslan? Hermeneutik berasal dari bahasa Yunani, Pak. Berasal dari bahasa Yunani. Hermeneuin. Yang berarti menafsirkan. Menafsirkan ya. Jadi metode hermeneuin untuk menafsirkan kitab Perjanjian Lama, Bible dan lain-lain. Begitu. Oke. Ya, benar ya Ananda ya. Memang hermeneutika ini berasal dari Yunani. Ya, yang mana dulunya di Yunani sana ada namanya dewa Jupiter. Dewa Jupiter ini menyampaikan pesan-pesan kepada manusia. Nah, sang penafsir yang bertugas menafsirkan pesan-pesan dewa Jupiter itu adalah Hermes. Nah, berasal dari kata Hermes inilah berangkat menjadi hermeneuin dalam bahasa Yunaninya. Apa tadi hermeneuin. Kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi hermeneutik. Kemudian awalnya bahasa Jerman hermeneutik, kemudian diserap menjadi hermeneutik gitu ya. Situ di slide sudah ada, bisa Ananda lihat sendiri. Secara etimologis kata hermeneutika diambil dari bahasa Yunani, yakni hermeneuin, yang berarti menjelaskan. Nah, kalau dalam bahasa tafsir, bayan. Tafsir namanya bayan, menjelaskan, mengungkap makna. Nah, ini karena bahasa Yunani, hermeneuin, menjelaskan gitu ya. Kemudian diserap dalam bahasa Jerman, hermeneutik, dan ke bahasa Inggris menjadi hermeneutik. Nah, itu tadi. Jadi tugas di situ tadi siapa? Hermes. Hermes ini untuk menyampaikan pesan-pesan dewa Jupiter kepada manusia ketika itu. Jadi yang bertugas adalah Hermes, perangkat dari dewa Hermes inilah kemudian diambil kata-kata lahir menjadi kata hermeneuin. Itu sejarahnya hermeneutik seperti itu. Kemudian secara terminologi di sini Bapak sampaikan sengaja mengambil tokoh ini seorang hermetis dari Jerman ya. Ini Hans Gadamer. Hans Gadamer ini ada yang mengatakan bapaknya bapak hermeneutik karena sangat-sangat luar biasa ide-ide tentang hermeneutiknya. Nah, Jos Gadamer mengatakan hermeneutik itu adalah seni praktis yang digunakan dalam hal-hal seperti berceramah, kemudian menafsirkan bahasa-bahasa lain, situ ada ya, silakan dilihat, bahasa lain, kemudian menerangkan dan menjelaskan teks-teks, seni memahami yang digunakan saat sebuah teks itu tidak jelas. Jadi artinya apa? Artinya ada teks ya, ada teks kemudian kita tidak paham maknanya apa, tidak paham tafsirnya apa. Nah, kita ini kan di prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Otomatis kita belajar Quran. Nah, bahasa Quran itu bahasa Arab yang berbeda. Bahasa Quran itu bahasa yang sangat kaya. Bahasa kita, bahasa Indonesia sangat miskin untuk menjelaskan bahasa Quran itu. Makanya kita butuh metodologi yang tepat. Metodologi yang representatif bisa menjawab tantangan zaman. Yang mana Quran itu, Al-Quran solih likuli zaman wa makan, dikatakan seperti itu. Solih itu artinya life, tidak mati gaya. Jadi kapanpun Quran itu bisa ditafsirkan, dimanapun zamannya, dimanapun tempatnya, kapanpun zamannya bisa ditafsirkan. Kondisional, bukan memaksa Quran harus sesuai dengan zaman, tidak. Tapi begitulah adanya. Ya, nah itulah indahnya Al-Quran dibandingkan kitab-kitab yang lain. Ya, Quran itu tidak mati gaya. Solih likuli zaman wa makan, live kapanpun zamannya, dimanapun tempatnya. Namun untuk live kapanpun zamannya dan dimanapun tempatnya kita butuh metodologi yang tepat. Nah, tanpa metodologi yang tepat maka kita akan berkotak-katik dengan teks semata, literalis. Kita tidak menuju kepada bagaimana mendialogkan realita teks dan konteks. Nah, keterbatasan kita selama ini hanya berdialog, berkotak-katik dengan teks semata. Nah, oleh karena itu,
kita membutuhkan sebuah metode baru atau metode tambahan yang kita sebut dengan hermeneutika. Seni menafsirkan tadi. Atau seni bayan, menjelaskan makna teks seperti itu. Contoh, kalau kita mau memberikan contoh, di sini semuanya pernah mendengar kasus Syekh Fuji nggak? Ada pernah dengar kasus Syekh Fuji? Ada seorang syekh, ulama, pimpinan pesantren menikahi anak usianya di bawah ini, umur 12 tahun. Pernah dengar ya berita itu ya? Pernah ya, coba ya? Nah, permasalahannya ketika Syekh Fuji diproses oleh Komnas HAM Perlindungan Anak, loh salah saya apa? Saya hanya mencontoh Rasulullah katanya. Jawabannya seperti itu. Rasulullah bagaimana? Rasulullah menikahi Aisyah itu umur 9 tahun. Tapi 3 tahun baru satu atap. 9 tambah 3, 12. Jadi Rasulullah satu atap bersama Rasulullah 12 tahun usianya. Sama dengan istri saya 12 tahun. Nah, kalau hanya berkotak-katik dengan teks semata, tidak bermasalah ini Syekh Fuji. Nggak ada masalahnya. Karena sama-sama 12 tahun. Tapi di sinilah pentingnya kita butuh metodologi yang tepat dalam menafsirkan Quran, dalam menafsirkan sebuah teks. Permasalahannya, hermeneutik ini menawarkan ada namanya integratif or interconnective. Nah, inilah indahnya. Antara integratif or interconnective dengan ilmu-ilmu lain. Ya, contoh seperti ini. Kita buat seperti segitiga ini aja. Autor artinya sang pengarang, sang penulis kitab. Nah, kita jurusannya ilmu Al-Quran dan tafsir. Sang autor Al-Quran siapa? Sang autor Al-Quran siapa? Allah Subhanahu wa taala. Teks ini berarti teksnya apa? Al-Quran. Nah, selama ini kita menafsirkan Quran itu hanya ayat dengan ayat dengan hadis. Jadi original meaning atau makna batin yang terkandung dalam Quran itu tidak muncul. Sementara ayat itu diturunkan kepada manusia. Kita hanya berkotak-atik di sini semata. Makanya kita butuh namanya integratif or interconnective. Hermeneutika ini menawarkan itu, integratif or interconnective. Di sini ada antropologi, ada sosiologi, ada kasus tadi. Contoh kasus tadi, Syekh Fuji menikahi anak usia di bawah dini. Kalau ngikut Rasulullah pas 12 tahun. Pertanyaannya, kalau menurut ilmu kedokteran, wanita Arab dengan wanita Indonesia itu berbeda. Nah, ini contohnya. Siapa? Salwa ya? Salwa sudah berapa usianya? 20, Pak. 20 tahun. Salwa segede ini 20 tahun. Kalau di Arab, ini mungkin baru kelas 6 SD nih, sebesar ini badan. Jadi tidak bisa kita menyamakan antara wanita Indonesia dengan wanita Arab. Itu pertanyaannya dulu, pertanyaan pertama. Yang kedua, 14,5 abad yang lalu dengan zaman old. Ya, zaman old dengan zaman now. Sama enggak? Beda. Jadi kita secara antropologi, nah ini pentingnya integratif interkonnektif tadi yang ditawarkan oleh hermeneutik. Secara antropologi, wanita 14 abad yang lalu dengan wanita sekarang jangan samakan. Itu berbeda. Kita lihat foto nenek kita lah. Nenek kita dulu namanya sekolah rakyat. Itu nenek kita 70 tahun, 80 tahun yang lalu. Apalagi 14,5 abad yang lalu. Nenek kita lihat foto ketika SR-nya itu, sekolah dasar kalau sekarang namanya. Itu foto besar-besar badan. Itu 80 tahun yang lalu. Zaman Nabi, otomatis lebih besar lagi kan? Maka tidak boleh kita samakan, tidak boleh berkotak-katik di teks mata. Kita butuh namanya integratif or interconnective. Nah, hermeneutika menawarkan seperti ini. Nah, ini seni menafsirkan tadi, seni mengungkap makna itu. Itu ditawarkan hermeneutik. Nah, jadi sekarang hermeneutika tugasnya bukan menafikan ulumul Quran. Ya. Bukan mentiadakan ulumul Quran, bukan mentiadakan tafsir, tapi ilmu bantu, membantu ilmu Quran. Ya, permasalahannya itu metode Injil, metode Bible, metode Perjanjian Lama dan sebagainya. Satu, yang kita harus tahu apa? Yang kita harus tahu bahwa ini datangnya dari Yunani. Filsafat datang dari Yunani. Apa bedanya? Artinya ilmu bantu bersama. Siapapun boleh pakai.
bukan menyadarkan metode yang pertama, tapi sebagai ilmu bantu. Seperti itu Ananda ya, semuanya. Jadi itu contoh satu. Contoh lain. Oke, itu contoh pertama tadi ya. Contoh kedua. Ketika ada dalil yang mengatakan bahwa bunuhlah orang-orang kafir itu dimanapun kamu berada. Nah, ini ada dalilnya. Terus bagaimana kita menyikapi? Pendekatannya bagaimana? Nah, lahirnya radikalisme, lahirnya terorisme itu karena nggak paham dengan metodologi ini. Ada ayat, ada hadis membunuh orang kafir telan mentah-mentah, maka lahirlah teroris. Maka lahirlah namanya radikalisme. Padahal tidak paham. Nah, maka dikatakan, coba kita lihat di sini Ananda ya. Coba kita lihat di sini. Ruang lingkup dari hermeneutika itu. Ada teks mana? Oke, penafsiran subjek, penafsir pasti kan? Konteks historis dan budaya. Oke. Konteks historis dan budaya. Nah, kita butuh namanya konteks historitas teks. Mufasir itu butuh ilmu sejarah. Jadi salah kalau mufasir itu cuma kaya dengan bahasa Arab. Enggak cukup dengan bahasa Arab. Kita harus tahu dari ilmu-ilmu lain yang konteks integratif tadi. Kita juga butuh ilmu sejarah. Itu namanya konteks historitas teks atau sejarah. Nah, sejarah ayat ini yang memotorinya apa keluar? Turunnya. Hadisnya apa? Kalau dalam istilah kita nama ada asbabun nuzul. Kalau Quran, kalau hadis namanya asbabul wurud. Ketika itu Nabi mau hijrah ke Madinah, dikejar-kejar oleh tentara musuh. Kalau ketemu bunuh, pada kamu yang dibunuh. Nah, itu pentingnya namanya konteks historitas teks. Nah, hermeneutika menawarkan semua itu. Nah, ini ruang lingkupnya. Konteks historitas teks dan budaya. Makanya ada seorang ilmuwan mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah produk budaya. Orang yang tidak paham mengatakan Al-Quran itu buatan manusia, padahal maknanya bukan itu. Artinya Al-Quran itu turun kepada masyarakat yang telah berbudaya. Untuk memahaminya, kita butuh historis, kita butuh budaya tempat. Ya, makanya kita tidak boleh menyamakan hukum yang berlaku di Arab dengan hukum yang berlaku di Indonesia, tidak boleh. Contoh, Ananda, siapa namanya Ananda? Putri. Ananda siapa namanya? Dina. Putri dan Dina. Ini udah semester berapa? Semester 4. Kampungnya di mana? Medan. Tapi dari Medan ke sini berapa kilometer? Di sini ngekos tidak? Enggak. Artinya keluar rumah kan? Nah, kalau zaman itu perempuan keluar rumah itu haram hukumnya tanpa mahram, harus ada mahram. Nah, itu satu. Yang kedua tadi keluar pakai parfum? Pakai parfum? Nah, konteks itu perempuan pakai parfum sama kayak berzina. Tidak boleh disamakan. Kenapa? Konteks Arab pada masa itu ya, karena memang rawan, ya kayak mana ya bahasa kasarnya ya, ketika itu masih belum terlalu keamanan, masih rawan lah keamanan, jadi perempuan itu tidak boleh keluar sembarangan, tanpa mahram, tidak boleh pakai parfum, dan sebagainya. Konteks zaman sekarang dan konteks Indonesia kan aman-aman saja. Jadi Anda keluar rumah tanpa mahram pun tidak masalah, pakai parfum pun tidak masalah, karena konteks berbeda. Nah ini kita butuh ini konteks historis dan budaya ini. Nah, semua ini bisa kita temukan, bisa kita dapati di metodologi namanya hermeneutika. Tidak kita temukan di metode tafsir yang hanya berkotak-katik di teks mata. Nggak ada readernya di sini, nggak ada readernya. Kita butuh reader atau integratif, interkonektif dengan ilmu-ilmu lain. Seperti itu Ananda. Jadi, saya ulangi, lahirnya radikalisme, teroris dan sebagainya itu karena tidak memiliki metodologi yang tepat. Hanya berkotak-katik di teks semata. Jadi begitu ada dalil bunuhlah orang-orang kafir itu dimanapun kamu jumpai, ya udah. Makanya orang mau Natal dibom. Loh, apa kaitannya orang mau Natal kok dibom? Oh, ada dalilnya Ustaz. Ini hadisnya, ini ayatnya. Nah, karena tidak paham dengan metodologi tafsir, ya. Metodologi tafsir yang baik, yang representatif untuk menjawab tantangan zaman saat ini, menurut saya dan menurut para ahli, kita butuh namanya hermeneutik yang bisa
mengintegrasi atau interkoneksi ilmu lain. Kita butuh ilmu sejarah, kita butuh ilmu antropologi, kita butuh ilmu sosiologi, butuh ilmu kedokteran seperti itu. Sepanjang penjelasan Bapak tadi, kira-kira ada yang mau ditanya? Silakan. Siapa? Aslan ya? Silakan, Ananda Aslan. Apa pertanyaan? Tadi dijelaskan kan Pak, hermeneutik itu adalah metode interpretasi Bible. Interpretasi Bible. Oh, terus? Jadi apakah boleh digunakan untuk menafsirkan Al-Quran? Oke, pertanyaan yang baik ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Bahwa hermeneutik itu pernah dipakai untuk menginterpretasi Bible atau perjanjian lama dan sebagainya. Apakah boleh dipakai dalam ulumul Quran? Oke, tadi saya jawab sedikit bahwa hermeneutika berasal dari Yunani itu satu. Filsafat berasal dari Yunani. Sama-sama dari Yunani. Artinya sama-sama ilmu bantu. Semua orang boleh pakai. Itu satu. Yang kedua, dulu di zaman Nabi namanya tafsir tidak ada. Di zaman Nabi ilmu tafsir itu belum ada. Begitu sahabat tidak paham apa makna Quran, sahabat nanya langsung kepada Nabi. Ya Rasulullah, ma makna hadha? Ya Rasulullah, ma makna hadha? Ma makna hati? Bertanya langsung kepada Rasulullah. Rasul menjawab, kaza hakaza. Langsung Nabi menjawab seperti itu. Artinya metodologi tafsir belum dibutuhkan. Karena apa? Karena bisa nanya langsung kepada Nabi. Begitu juga sahabat, murid dari sahabat, tabi'in. Tabi'in tidak paham bertanya kepada sahabat. Karena sahabat bertemu langsung dengan Nabi bertanya. Nah setelah tabi'in inilah Islam semakin berkembang, semakin luas. Negara Islam itu orang tidak paham cara memakna Quran apa, artinya apa, tafsirannya apa. Barulah lahir namanya tafsir. Lahir namanya muhkam mutasyabihat. Lahir namanya asbabun nuzul. Lahir namanya makkiyah dan madaniyah. Apa artinya? Artinya tafsir itu datangnya belakangan. Kalau datangnya belakangan, ilmu tafsir itu tidak sakral. Yang namanya tidak sakral, tidak suci. Karena tidak sakral dan tidak suci tadi, maka boleh ada ilmu bantu. Itu saja mungkin pertemuan kita pada hari ini. Tapi jangan lupa, ada tugasnya. Ya, tugas kita untuk minggu depan, per kelompok. Bapak hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Ada berapa kelompok? 1, 2, 3. 5 kelompok. Nah, kalian catat masing-masing. Kalian mencari studi kasus ini. Studi kasus bagaimana? Kalian cari Quran, dalil, teks, yang mana Quran itu nanti ditafsirkan menggunakan teori hermeneutik tokoh-tokoh ya. Tokoh-tokohnya, catat nama-nama tokohnya. Catat ya. Yang pertama Fazlur Rahman. Coba catat ya. Fazlur Rahman. Udah? Fazlur Rahman. Kemudian yang kedua Nasir Hamid Abu Zaid. Sudah? Sudah ya. Yang ketiga Muhammad Arkun. Nah, jadi kelompok-kelompok yang Bapak tunjuk tadi mencari satu dalil Quran, satu saja ayatnya, dalilnya. Kemudian Ananda tafsirkan pendapat 3 tokoh tadi yang menggunakan metode hermeneutika. Karena hermeneutika dalam Quran itu terkenal tokoh itu. Fazlur Rahman, Nasir Hamid Abu Zaid, dan Muhammad Arkun. Paham Ananda ya? Masih ada yang mau ditanyakan tentang hal ini? Cukup? Cukup itu saja ya Ananda ya? Oke. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Semoga Allah mentakdirkan kita semua dengan kesehatan, kedamaian batin, kolbu, dan sebagainya. Sehingga kita bisa berjumpa kembali mencari ilmu-ilmu Allah ini. Itu saja. Naktafi bihadzal nida. Aku lakum syukran katsira hina fi hadzal sana bi qur'ati ummul Qur'an al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir Ilalikum assalama wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah video pembelajaran ini. Saya persembahkan dalam unjuk karya PDD UKTPT dalam memenuhi sertifikasi dosen tahun 2025. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa.